Aduh, ibu-ibu kalau mau ngingetin saya dari awal dong, jangan di tengah-tengah. Ada. Ya, ini untuk set in. Ini sekarang sudah direkam, jadi aman. Ya. Nah, ini kita ukur dulu nih kerung lengan depan dan belakangnya. Sebentar. 1, 2, ini 43. 43,11. 43,11. 41. Kalau 41, 20 setengah. 20,5. Ini saya anggap lengan licin dulu ya. Dan biar cepat, saya akan buatnya 43,11. 21 setengah. 21,6. Ibu-ibu, kalau misalnya kita mau membuat set in sleeve, misalnya set in sleeve-nya ini kita mau ketemukan di badan belakang, misalnya ada fringe line misalnya. Kita contoh seperti ini aja. Misal ya ini ya. Nah, kita mau ketemukan si set in di tangan ini dengan badan belakang. Nah, ini sorry. Ini tadi belum ketemu ini. Nah, kita mau ketemukan badan belakang ini. Nah, jatuhnya dari badan belakang berapa senti? 9,96. Nah, artinya bahwa ukurannya ini akan jatuh dari sini 9,96. Ya. Nah, ini biasanya jaraknya 4 cm dari tengah. Nah, kalau untuk badan belakang kan begini nih biasanya. Hari ini juga harinya agak melengkung sedikit. Saya akan copy dulu yang tadi ya.
Ini saya akan hapus dulu. Copy. Nah, buat set in sleep, ini kita pertama punya badan seperti ini. Nah, kita pindahkan, artinya kita nanti akan gunting yang ini sampai ke titik ini. Oke. Ini sudah tergunting sekarang. Dan ini juga digunting. Nah, sekarang kita akan pindahkan yang bagian ini tuh ke sini. Nah, yang ininya kita copy saja. Sip. Nah, untuk membuat set in, yang ini akan kita putar. Nah, dengan cara ini. 1, 2, 3, 4. Klik kanan yang akan bentar, ini fungsinya masih salah. Ini fungsi memutar. Klik kanan, putar sampai ke titik sini. Si. Putar. Pilih, klik kanan, putar sini ke titik sini. Nah, ini seperti ini. Nah, tetapi ini harus kita geser dulu dari sini 2 cm. Nah, dari sini dibuat garis baru. Yang ini dihapus. Ini jadi garis baru. Nah, sebaiknya supaya ini tidak terlalu dalam, kita atur ulang lagi untuk lengkung ini. Nah, jadi yang ini dihapus. Untuk bagian ini pun biasanya ada bentuknya. Nah, nanti kita buatkan bayangan cermin untuk yang ini. Nah, sehingga nantinya kita mempunyai, tinggal pindahkan yang ini. Atau di bayangan cermin saja yang ini. Nah, jadi kita sudah punya pola. Nah, nah, ini kalau kita membuat tangan set in seperti ini. Jadi memecahnya seperti itu ibu-ibu. Nah, kalau saya bikin blok polanya seperti ini.
Jelas ya Bu? Untuk yang buat pola set tangan set in, nah, saya sudah buatkan polanya. Oke. Ibu-ibu cukup jelas atau ada yang mau diulang untuk set in? Bu sampai jam 2, Bu. Ya. Sampai jam 3. 2 jam setiap kali pembelajaran. Oke. Nah, tadi sudah untuk pola set in, sekarang untuk memodifikasi. Ya. Nah, untuk modifikasi menggunakan pleat atau kerut, ini kita harus memiliki model dulu. Nah, jadi silahkan ibu-ibu misalnya memiliki model seperti apa, terus nanti kita akan buat seperti apa. Nanti kita akan pecah pola, bisa langsung dari blok pola, bisa langsung dari pola dasar. Ya. Nah, misalnya untuk tahap dasar, misalnya kita akan membuat back facing dulu yang paling mudah. Kalau back facing kita bisa buat seperti ini. Modify. Nah, ini kalau misalnya ibu nanti buat black facingnya langsung saja buat black facing seperti ini. Nah, ini black facing. Jadi kalau misalnya nanti mau dijahit, ini akan menutup. Nah, pas seperti ini. Nah, kalau kita mau membuat front facing, juga bisa dibuat garis, dibuat pola seperti ini, sampai ke badan depan. Oke. Dibentuk lagi. Mau buat back facing, front facingnya seperti apa. Nah, nanti kita tinggal gunting-gunting lagi. Satu. Bentar, ini back facingnya masih tekor. Front facingnya masih tekor. Oke. Front facing. Tuh front facingnya. Ya. Jadi kita sudah punya front facing, sudah punya back facing. Nah, bagaimana kalau kita mau memodifikasi misalnya suatu baju? Saya akan pindahkan dulu. Saya copy agak jauh. Saya hapus dulu bagian-bagian yang tidak perlu.
kita punya baju yang akan kita modifikasi, misalnya seperti ini. Kita akan mengguntingnya juga supaya bisa menjadi blok polanya seperti ini. Nah, ini kita pecah pola nih. Nah, untuk yang badan bawahnya, nih, ini kalau kita memodifikasi, memotong, terus nanti kita mau gabungkan, nah ini bisa seperti ini. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau kerut yang bagian atas ini? Bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kita akan coba copy dulu yang bagian yang akan kita buat kerutan, misalnya ini. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, yang bagian yang dikerut ini yang bagian bawah misalnya mau dibuat kerutan, ya. Ini digabung dulu bagian yang bawah, klik kanan, ini sudah tergabung garisnya, lihat merahnya sudah terhubung. Nah, ini belum terhubung. Satu, dua, masih terpisah nih. Nah, ini
Semua sekarang ada lagi suaranya. Mohon maaf. Tadi hilang suaranya. Baik, saya akan ulangi untuk yang kerut tadi ditanyakan. Untuk bagian yang kerut, ibu-ibu sekalian, saya copy lagi bagian yang akan kita buat kerut. Ini seperti ini saya copy. Bawa ke atas. Yang nggak perlu kita buang. Ya. Nah, untuk membuat kerutan di bagian bawah, ini kita satukan dulu, sambung. Nah, sekarang sudah nyambung. Yang bagian atas juga kita sambung. Nah, kita menggunakan fungsi cut apart gathering untuk kerut itu cut apart. Nah, itu dipilih dulu semuanya. Setelah itu klik kanan, klik garis acuan, klik bagian yang akan dibuka. Baru klik kanan. Misalnya kita ada 10 bagian dengan 1 cm masing-masing, maka dia akan membukanya seperti ini. Nah, jadi biasakan kita kipom sehingga bentuknya nah ini. Nah, jadi kalau mau dibuat polanya nanti akan seperti ini. Nah, ya. Nah, ibu-ibu, kenapa ada satu yang ngadep ke kanan, satu ngadep ke kiri? Jadi apa bedanya? Saya akan ulangi di sini. Jadi pada saat kita memilih, nah ini kita, oh sorry, ini pada saat kita pilih bagian yang akan dibuka, ini acuannya ini kita bisa tempel di kanan atau tempel di kiri. Nah, ini kalau misalnya kita tadi kan di kanan, maka dia bukanya ke kiri. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tempelnya di kiri? Ya, klik kanan, terus tempelnya di sini. Ini sekarang 10. 1. Nah, jadi dia ngebukanya ke sana. Ya. Jadi gak jadi masalah nanti ngebukanya ke sana, tapi yang penting kan pada saat dikerutkan dia akan balik lagi seperti itu. Ya, oke, ibu-ibu cukup jelas ya. Oh, buka berapa sentimeternya tergantung ibu. Jadi ibu mau bukanya berapa senti, mau buka 2 senti juga boleh. Cuman jadi nanti ngebuka banget nantinya. Sama seperti kalau misalnya kita buat rok. Misalnya kita buat rok seperti ini. Ini contoh aja ya. Misalnya seperti ini. Oke. Saya pindah ke atas. Nah, ibu mungkin kebayang ya kalau misalnya ada bentuk seperti ini.
Kalau misalnya kita buat seperti ini, rok, kita mau kerut, di mana yang mau dikerut, di atas atau di bawah? Nah, misalnya kita mau kerut yang di bawah, bisa. Jadi kita buat dulu, copy dulu, seperti ini. Kita copy. Yang karena yang di bawah kan yang mau dikerut kan. Ini kita lakukannya setengah aja, Bu. Saya buang dulu deh. Cut apart, pilih. Yang mau dibukanya yang atas. Ini 10, 1. Nah, ini bagiannya seperti itu. Nah, Ibu, kalau misalnya memang kita mau buat kopi seperti tadi, ya tinggal di copy saja ya. Jadi ini kalau kita mau buat kerutan di bawah. Nah, bagaimana kalau kita mau buat kerutannya di atas? Jadi bukan yang bagian bawah dikerut, bisa. Ya, jadi kita copy lagi bagian ini, kita copy. Nah, yang nggak perlu kita buang. Nah, sekarang yang kita mau kerut itu adalah bagian atas. Berarti kita buka dulu. Acuannya bagi ini misalnya 10 lagi. Ini 1. Sorry. Ini saya kayaknya pakai fleet. Nah, ini cut apart. Acuannya di sini. 10. 1. Keyform. Nah, bentuk polanya seperti ini. Jadi Ibu-Ibu bisa lihat kalau misalnya kita mau kerut yang atas bentuknya seperti ini. Kalau mau kerut yang bawah bentuknya seperti ini. Ya, sekali lagi kalau kita mau copy, misalnya tinggal copy aja dari sini. Pakai yang simetris.
ini di copy semua. Nah, ini nanti bentuk polanya seperti ini. Ya, jadi memang fungsi daripada pelit, fungsi daripada kerut, ini kita bisa lakukan pada saat kita mau modifikasi atau merubah mengikuti model tertentu. Nah, kalau misalnya kita mau juga membuat misalnya peplum di rok, bisa juga. Kalau kita mau buat godet di rok, bisa juga. Nanti kita bagaimana cara mecah polanya ini sebetulnya sama dengan cara manual, tetapi digitalkan. Nah, jadi untuk sementara sih kita akan mencoba ibu-ibu belajar dulu bagaimana menjalankan fungsi-fungsi ini. Membuat plit, membuat kerut gitu ya. Jadi dibuat seperti ini. Nah, kalau misalnya dibuat plit bagaimana? Nah, misalnya begini nih. Ini kita mau buat plit di bagian ini. Kita akan buat plit, coba ya. Sip. Kita buang dulu bagian yang nggak perlu. Nah, ini ada paralel. Nah, ini jaraknya misalnya 1 cm. Mau buat paralelnya berapa? 4 misalnya. Setiap jarak 1 juga. Nah, ini kalau kita mau buat fleet seperti ini, nah, kita menggunakan fungsinya fleet. Ini acuan garisnya adalah ini dan ini, yang dibuka adalah ini. Nah, dia bilang ada 4. Nah, kalau misalnya kita buat 1, maka dia akan membuka seperti ini. Nah, Ibu kebayangkan kalau kita bikin pleat di rok, pleatnya akan berbentuk lengkungan seperti ini. Nah, ini kalau dibuat pleat. Nah, kalau pleatnya di samping bisa nggak? Bisa. Nah, kita buat coba pleatnya ke arah samping ya. Saya buat lagi di sini, kita buang lagi yang nggak perlu. Nah, sekarang pleatnya ke arah samping, di sini. Sama menggunakan yang paralel tadi, yang dipilih dulu semua, sebentar. Pakai pleat, pilih dulu semua. Terus nanti acuannya di sini. Sorry. Kita buat paralelnya dulu. Ini acuannya 1, 2. Nah, ini jaraknya 1, pleatnya ada 7 misalnya. Apa 10 lah, nggak apa-apa. 12. Ush. Banyak kan. 12. Jaraknya 1. Oke. Nah, sekarang kita buka pleatnya. 1, kita pilih dulu acuannya 1, 2. Nanti dipilih yang akan kita buka. Nah, dia bilang ada 12 pleat, kalau 1 cm, maka akan seperti ini. Nah, jadi ini kalau kita buka pleatnya ke samping. Oke. Itu ke arah vertikal. Kalau arah horizontal, bisa juga. Nah,
Kita buang lagi yang nggak perlu. Sekarang ke arah horizontal. Bikin garis paralel lagi. Ini yang akan kita buat garis paralelnya. Ini acuannya. Ini jaraknya 1. Garisnya ada 5 misalnya. Jaraknya 1. Oke. Kita pilih fungsi split. Nah, ini acuannya, garis pertama, garis kedua. Terus ini yang dibuka. Nah, ini kalau kita buka secara horizontal. Nah, jadi ini bentuknya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita mau buka plitnya ke arah horizontal, vertikal, atau mengikuti lengkung. Ya, nah itu bisa kita buat seperti itu. Ya, kita sudah sampai di penghujung. Bu Elis, kayaknya internet ibu yang lambat Bu, jadi videonya kelihatan seperti nggak jalan, tapi kalau di saya sih jalan. Nanti kan ini ada rekamannya Ibu, nanti sama saya akan di-upload seperti biasa di YouTube. Ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sekarang, sampai di sini. Nah, sekarang ada PR lagi buat ibu-ibu. PR yang kedua, tolong diperhatikan. Nanti ibu coba membuat fungsi-fungsi yang memodifikasi tadi, seperti yang tadi, jadi dipecah. Misalnya di badan belakang, seperti ini saya akan tunjukkan sebentar. Nah, ini fungsi seperti ini. Jadi ibu gabungkan dulu polanya ini, pola depan sama pola belakang misalnya dipecah menjadi terbuka, terus kemudian dipisah ya menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi dibagi dua. Ya. Nah, jadi bagaimana nanti ini bisa terpisah seperti ini. Nah, setelah terpisah seperti ini, ibu buat lagi bagian baru yang dikerut. Nah, dikerutnya bisa dikerut bagian bawah, bisa dikerut bagian atas. Terserah, tapi ibu menjalankan fungsi kerut. Ya, menggunakan fungsi kerut. Nah, yang ketiga adalah fungsi pleat. Nah, lipid. Nah, jadi untuk fungsi lipid ini salah satu ibu boleh pilih. Mau vertikal, mau horizontal, atau mau lengkung. Ya, kalau ini yang lengkung, ini yang vertikal, ini yang horizontal. Nah, ibu terserah mau pakai yang mana. Ya, kalau ibu bisa kira-kira membuat lengkung jauh lebih bagus. Nah, jadi tolong tugas itu kembali dikirimkan ke email saya, nanti saya akan koreksi lagi. Ya. Nah, jadi mohon ibu semua yang menghadiri pertemuan hari ini untuk bisa menyerahkan tugas. Nah, itu saja mungkin Ibu untuk hari ini. Saya berharap pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi Ibu sekalian. Dan sampai berjumpa pada pertemuan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu sekalian.